Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Levia Anissa Fitriantika, NPM 1403401701036. Di sini saya akan mempresentasikan tentang elektrolit polimer untuk sel surya yang pekat zat pewarna yang dibuat dengan fotopolimerisasi oligomer berbasis PEG. Untuk apelnya, di sini ada result and discussion yang akan menjelaskan tentang preparation and characterization of polymer electrolyte membrane, kemudian photovoltaic performance of polymer electrolyte membrane based DSSC, kemudian electrochemical impedance spectroscopy characterization, dan stability result. Lalu conclusion. Yang pertama, pembuatan dan karakterisasi membran electrolyte polimer. Membran polimer dibuat dengan fotokopolimerisasi monomer akrilik, PETGA, dan PEGMA dalam rasio yang ditunjukkan pada tabel berikut. Reaksi awal fotopolimerisasi radikal bebas disebabkan oleh molekul fotosintesis Pi, fotoinisiator, yang mampu menghasilkan radikal R-aksen yang bereaksi dengan monomer M sesuai dengan reaksi berikut. Fotoinisiator yang digunakan adalah turunan benzoin ether yang menghasilkan radikal dengan pemotongan intramolekular hormolitik. Jika M mewakili PETGA di akrilat, reaksi propagasi yang dipicu oleh Rm mengarah ke jaringan crosslink 3 dimensi seperti yang ditunjukkan oleh gambar berikut. Ketika monometralik PEGMA ditambahkan, ia mengambil bagian dalam propagasi dan mengubah kinetika polimerisasi. Selain itu, setelah dimasukkan ke dalam jaringan, sifat akhir dari membran polimer diubah disesuaikan sesuai keinginan dengan bergantung pada konsentrasinya. Biasanya monomer monofungsional seperti PEGMA akan mengurangi kerapatan ikatan silang jaringan polimerik dan mengurangi suhu transisi gelas Tg dari polimer, sehingga membuat membran lebih fleksibel dan dapat meningkatkan mobilitas mediator redoks dalam matriks polimer. Seperti yang ditunjukkan dari gambar di sini, kelima membran polimer yang telah dibuat dari sampel setelah membengkak dalam larutan cair yang mengandung mediator redoks masih berdiri bebas, tidak lengket, sangat fleksibel, dan mudah dibentuk. Mereka diuji sebagai elektrolit untuk DSSC kuasi padat. Kinetika fotopolimerisasi ditunjukkan dengan spektroskopi FPIR. Kurva konversi PEGMA, membran polimer berbasis PEGDA, ditunjukkan pada grafik di sini, di mana profil khas dari proses polimerisasi sistem multifungsi yang mengarah pada pembentukan arsitektur ikatan silang gel, laju reaksi menurun, sementara polimer terbentuk, konsentrasi spesies reaktif menurun, dan viskositas meningkat. Ketika titik gel tercapai, spesies reaktif yang masih ada memiliki mobilitas yang buruk, difusinya terhalang, dan laju reaksi nol. Nilai di bagian tinggi dari kurva ini menunjukkan konversi akhir ikatan rangkap akrilik, metakrilat, sedangkan kemiringan dari kurva dihitung dengan menyesuaikan titik-titik percobaan selama tahap awal UV curing yang memberikan indikasi awal laju polimerisasi. Seperti yang dapat dilihat, konversi akhir antara 77% dan 91% diperoleh dalam waktu kurang dari 1 menit, yang menunjukkan kecepatan reaksi fotopolimerisasi dibanding dengan proses tradisional. Konversi akhir dan laju polimerisasi meningkat sebagai fungsi dari jumlah PEGMA yang dimasukkan dalam campuran reaktif. Ini dapat dijelaskan terutama mengingat bahwa proses UV curing peka terhadap viskositas campuran reaktif sehingga terjadi penurunan propagasi rantai ketika viskositas media meningkat. Kemudian, Tg dari jaringan dikurangi oleh penambahan PEGMA. Ketika Tg menjadi lebih rendah dari suhu di mana polimerisasi berlangsung, vitrifikasi sistem dihindari dan proses konversi dapat dilanjutkan. Dari tabel 1 dapat diamati bahwa nilai kandungan gel tinggi, yaitu lebih dari 93%, yang mengidentifikasi pembentukan jaringan yang hampir seluruhnya bertaut silang. Di hasil TGA dan termogram yang dihasilkan pada gambar tersebut, yang menunjukkan adanya degradasi termal, di sini penurunan massa terjadi hingga 50%. Dan ketika suhu di atas 350 derajat Celcius, penurunan menjadi sangat signifikan. Suhu ketika degradasi mulai diasumsikan sebagai suhu awal penurunan berat, sejak 5% dan biasanya disebut T5. Suhu ini selalu lebih tinggi dari 170 derajat Celcius. Oleh karena itu, stabilitas termal sangat tinggi jika dibandingkan dengan suhu operasi DSSC biasa, yang mana selalu lebih rendah dari 100 derajat Celcius. Di sini T5 sangat bergantung pada jumlah PEGMA seperti ditunjukkan pada gambar di atas. Kemudian, performa fotovoltaik DSSC berbasis membran elektrolit polimer. Karakterisasi viskoelastik membran polimer dilakukan dengan analisis DMTA yang terdiri dari pengukuran modul storage E-aksen dan loss E-aksen-aksen serta evaluasi faktor redaman tan theta sebagai rasio E-aksen-aksen per E-aksen, kurva E-aksen dan tan theta sebagai fungsi suhu ditunjukkan pada gambar 6 dan 7. Masing-masing sebagai catatan menurunkan kuat E-aksen di wilayah Tg, sementara
tan theta menunjukkan nilai maksimum. Suhu yang sesuai dengan maksimum ini biasanya diasumsikan sebagai Tg, sampel pada tabel 1. Kasus ini menunjukkan kurva pergeseran puncak tan theta pada suhu yang lebih rendah dengan meningkatkan kandungan pegma, sehingga menunjukkan penurunan nilai Tg yang diharapkan ketika monomer monofungsional dimasukkan dalam campuran reaktif untuk melonggarkan jaringan polimerik dengan memfasilitasi pergerakan rantai polimer berkenaan dengan modulus penyimpanan dan diukur juga pada suhu yang jauh di atas Tg. Karakteristik arus foto ditunjukkan pada fotovoltaik sel pada gambar 8. Nilai parameter fotovoltaik tercantum pada tabel di bawah, di mana sekilas dapat dicatat bahwa kinerja fotovoltaik sangat dipengaruhi oleh rasio pegma dan petga. Namun, tegangan rangkaian terbuka tampaknya tidak bergantung pada perbedaan konsentrasi. Modulus elastisitas yang tinggi seperti karet dapat ditunjukkan oleh persamaan di samping. Lalu, karakterisasi spektroskopi impedansi elektrokimia. Pada gambar 9, serapan elektrolit dinyatakan sebagai persen berat cairan pada masa akhir setiap membran. Terlihat jelas dalam plot kepadatan ikatan silang yang lebih tinggi dikaitkan dengan jumlah elektrolit cairan yang lebih rendah yang terperangkap dalam matriks polimer, dan yang lebih rendah adalah efisiensi perangkat. Oleh karena itu, dapat dinyatakan bahwa efisiensi DSSC kuasi padat sangat bergantung pada jumlah elektrolit cair yang dapat terperangkap dalam membran polimer, dan jumlah ini jelas terkait dengan kerapatan ikatan silang dari jaringan polimerik. Dari hasil yang ditunjukkan pada gambar 9, pada gambar ini kita dapat menyatakan bahwa menurunkan jumlah pegma meningkat. Dengan demikian, jaringan polimerik secara bertahap menjadi terlalu banyak ikatan silang untuk menjebak dan menahan cukup banyak elektrolit cair. Kenaikan jumlah elektrolit cairan yang terperangkap adalah dasar dari peningkatan nilai JSC yang diamati. Di antara rasio pegma banding petga yang diteliti, efisiensi konversi cahaya kelistrikan terbaik adalah 4,41% yang dicapai dengan membran yang mengandung 80% pegma, yang jaringan polimeriknya sebesar 493 mol meter kubik. Dalam eksperimen ini, membran polimer diaktifkan dalam elektrolit cair berbasis I/I3 tanpa menambahkan bahan kimia yang biasa digunakan untuk mengoptimalkan kinerja fotovoltaik. Namun, dapat dinyatakan bahwa efisiensi konversi sinar matahari 4,41% lebih tinggi dari UV untuk elektrolit gel. Nah, untuk menjelaskan ketergantungan field faktor terhadap rasio pegma dan petga, dilakukan analisis spektroskopi impedansi elektrokimia yang bertujuan untuk mengevaluasi sifat transport membran yang ditunjukkan oleh gambar 10. Impedansi untuk sistem akrilik yang berbeda ditunjukkan, dan seperti yang terlihat jelas pada grafik, terjadi penurunan busur frekuensi tinggi, baik lebar maupun tinggi, sekaligus meningkatkan kandungan pegma di membran. Penurunan dimensi busur terkait dengan pengurangan impedansi transfer muatan pada antarmuka membran atau elektroda. Faktanya, pada antarmuka ini, triodida tereduksi sehingga menjadi iodida berkat elektron yang berasal dari sirkuit luar. Seperti reaksi pada di samping, elektroda harus aktif secara katalitik untuk memastikan reaksi cepat dan overpotensial rendah. Karena alasan ini, lapisan tipis PT diendapkan ke permukaan FTO. Reaksi transfer muatan ini dimodelkan dalam rangkaian ekuivalen dengan menggunakan elemen RCT dan QDL. Pengangkutan mediator redoks di dalam membran elektrolit didorong dengan difusi dan dicirikan oleh impedansi difusi elektrolit yang bergantung pada koefisien difusi, konsentrasi mediator redoks, dan jarak di antar elektroda. Setelah menyesuaikan kurva eksperimental dengan rangkaian ekuivalen, waktu transfer muatan dan koefisien difusi diperhatikan pada membran yang berbeda. Waktu transfer muatan berkolerasi dengan konsentrasi pegma seperti yang ditunjukkan pada gambar 10. Terlihat muatan korelasi dengan konsentrasi pegma menurun pada waktu transfer. Untuk konten pegma yang lebih tinggi yang menjelaskan peningkatan nilai FF yang diamati. Untuk hal yang menyangkut koefisien difusi elektrolit, tidak ada perubahan signifikan yang diamati. Untuk membran berbasis pegma banding pegda, semua berada pada urutan 2 kali 10 pangkat min 5 cm per second, sehingga menunjukkan bahwa kandungan pegma tidak dipengaruhi pada difusi triodida ke polimerik matriks. Selanjutnya, hasil stabilitas. Setelah mengukur kinerja konversi sinar matahari dari DSSC kuasi padat yang dirakit dengan pegma, membran elektrolit polimer berbasis pegda, yang paling efisien adalah perbandingan pegma-pegda 80:20 yang disimpan pada suhu 60 derajat Celcius selama 250 jam. Kinerja stabilitas sel surya ditunjukkan oleh gambar berikut. Sebagai perbandingan, DSSC yang berisi elektrolit cairan menunjukkan efisiensi konversi foto sebesar 6,34%. Pada JSC 16,5 mA per cm persegi, VOC 0,68 volt, dan FF 0,57. Dari hal ini, diketahui bahwa sel yang dirakit dengan elektrolit polimer memiliki efisiensi yang lebih rendah daripada perangkat berbasis cairan. Biasanya ditandai dengan daya tahan yang jauh lebih baik. Seperti pada gambar
Setelah 250 jam, sel berdasarkan elektrolit cair kehilangan 43% efisiensi awalnya, sedangkan yang dibuat menggunakan pegma membran elektrolit polimer PEGDA menunjukkan penurunan efisiensi fotokonversi hanya 10%. Dengan demikian, dipastikan bahwa DSSC dengan membran elektrolit polimer ikatan silang memiliki stabilitas jangka panjang yang lebih baik daripada DSSC yang dirakit dengan elektrolit cair, sehingga diketahui bahwa membran pegma banding PEGDA ikatan silang secara efektif menjebak elektrolit cair dalam matriks polimernya. Lalu untuk kesimpulannya, setelah pembengkakan dalam larutan berbasis garam yodium diperoleh gel ikatan silang yang stabil. Efisiensi konversi cahaya kelistrikan yang dinormalisasi dari DSSC dirangkai dengan membran elektrolit polimer pegma, PEGDA 80:20, dan dengan elektrolit cair dibanding waktu konversi di bawah 60 derajat Celcius. Elektrolit berbasis PEGDA menunjukkan efisiensi konversi sinar matahari maksimum 4,41% dan meningkatkan yang signifikan dalam daya tahan perangkat sehubung dengan padanan cairan yang sesuai. Menurut hasil yang disajikan dalam makalah ini, polimerisasi fotoinasi telah terbukti menjadi metode persiapan elektrolit polimer yang kuat dan cepat untuk DSSC kuasi solid atau kuasi padat, dengan perolehan bahan fungsional dan perangkat yang sangat efisien, yang menunjukkan daya tahan yang sangat meningkat seiring dengan waktu. Sekian dari saya, terima kasih.